Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kami akan membahas berkaitan dengan pengisian format Excel pendataan BNBA BLT DD tahun 2023. Dalam format Excel pendataan BNBA, jadi di sini ada 5 sheet, yaitu ada sheet drop down, ada sheet BNBA, ada sheet desa, kecamatan, dan kabupaten. Dari 5 sheet ini, ada 4 sheet yang sudah kami kunci, artinya tidak bisa diedit. Jadi di sini teman-teman tinggal mengisi pada sheet BNBA. Nah ini. Jadi di sheet BNBA ini terdiri atas 21 kolom, yaitu kolom 1 adalah berkaitan dengan nomor, kolom 2 ID provinsi, kolom 3 adalah provinsi, kolom keempat ID kabupaten, kolom kelima kabupaten, kolom keenam ID kecamatan, kolom ketujuh adalah kecamatan, kolom ke-8 adalah ID desa, sedangkan kolom ke-9 adalah nama desa. Berikutnya yaitu kolom 10 adalah bulan dari KPM itu menerima BLT. Kemudian kolom 11 adalah tahun, berarti di sini adalah tahun 2023. Kemudian kolom 12 adalah NIK. Kolom 13 adalah berkaitan dengan nama penerima. Kolom 14 adalah jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Sedangkan kolom 15 adalah tanggal lahirnya, kolom 16 alamat, kemudian kolom 17 RT, kolom 18 RW. Jadi kolom 17 dan 18 ini misalnya tidak ada, bisa dikosongkan. Kemudian yang terpenting adalah di kolom 19. Di kolom 19 ini adalah berkaitan KPM itu pekerjaan utamanya apa. Di sini ada 15 pilihan, yaitu pertama adalah petani, pemilik lahan, kedua adalah petani, penggarap atau penyewa, ketiga buruh tani, dan seterusnya, sampai dengan nomor 14 adalah buruh bangunan, dan 19 adalah lainnya. Sedangkan kolom 20 di sini adalah berkaitan dengan kriteria KPM penerima BLT-DD. Di sini memang ada 9 kriteria, tetapi yang menjadi pilihan itu adalah sesuai dengan PMK, yaitu pertama adalah berkaitan ada kehilangan mata pencaharian, kemudian yang nomor 4-nya adalah punya penyakit kronis, menaun atau difabel. Kemudian pilihan yang lainnya adalah pilihan 6 adalah keluarga miskin ekstrim desil 1. Kemudian nomor 7-nya adalah keluarga miskin ekstrim desil 2 sampai dengan 4. Kalau kemudian nomor 8-nya adalah tidak menerima program keluarga harapan, sedangkan yang nomor 9 adalah rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi teman-teman bisa mengisi yaitu sesuai dengan PMK, yaitu nomor 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan kolom 21 adalah berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Apakah BLT itu diterima secara tunai, nomor 1, kemudian kalau dia transfer adalah nomor 2. Jadi itu penjelasan berkaitan dengan format daripada pendataan BNBA. Nah, bagaimana cara mengisinya? Jadi di sini teman-teman mengisinya itu adalah dimulai dari kode desa. Karena ketika kode desa diisi, maka kolom yang berwarna biru, kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kolom 9 akan terisi secara otomatis. Sedangkan kolom yang berwarna abu-abu itu adalah sesuai dengan pilihan. Kemudian seperti kolom 19, yaitu juga ada pilihan. Tinggal diklik saja, nanti teman-teman tinggal pilih. Demikian pula kolom 20 dan 21. Jadi itu adalah kolom yang berwarna abu-abu. Sedangkan kolom yang berwarna putih adalah menjadi isian daripada teman-teman. Nah,
Baik teman-teman, kita coba saja cara pengisiannya. Di sini misalnya kita pilih salah satu desa. Jadi misalnya teman-teman kesulitan berkaitan dengan pengisian kode desa dapat dilihat pada drop down. Nah di sini misalnya kita ingin membuat yaitu pendataan KPM di Desa Baluk begitu misalnya. Jadi kode desa ini di copy, taruh di kolom 8. Nah, ini teman-teman, jadi secara otomatis kolom 2 sampai dengan kolom 7 dan kolom 9 sudah terisi. Jadi untuk nomor 1 diisi nomornya. Kemudian di sini berkaitan dengan pilihan bulannya. Pilihan bulannya karena di sini teman-teman sudah melakukan pencairan 2 bulan, jadi diisi di sini adalah 2 bulan, 1 dan 2. Jadi itu. Kemudian ini tahunnya tinggal ditulis tahun 2023. Nah, kemudian di sini nanti diisi NIK-nya, siapa nama KPM-nya itu sendiri. Misalnya nomor NIK-nya. Nah, ini teman-teman misalnya nomor NIK-nya sekian atas nama Iwayan Sudano. Kemudian jenis kelaminnya apa? Jadi di sini tinggal dipilih, yaitu kalau 1 itu adalah laki-laki, kemudian 2 adalah perempuan, ini 1. Kemudian tanggal lahirnya, dan tanggal lahirnya diisi sesuai dengan format hari, bulan, dan tahun. Kemudian alamatnya tinggal diisi misalnya dari Banjar A begitu misalnya. Kemudian kalau tidak ada RT kita kosongkan saja, demikian pula RW. Kemudian pilihannya, pekerjaan utama daripada Bapak Iwayan Sudano ini misalnya adalah sebagai petani penggarap, berarti pilihannya adalah nomor 2. Kemudian misalnya adalah kriterianya ini dia itu termasuk misalnya di nomor 7 keluarga miskin ekstrim desil 2 dan 4 itu misalnya. Kemudian cara pembayarannya itu adalah secara tunai. Nah, itu. Jadi ini teman-teman salah satu cara kita mengisi. Berikutnya juga adalah di Desa Baluk. Jadi di Desa Baluk itu terdapat berapa KPM. Nah ini teman-teman misalnya di Desa Baluk itu ada kurang lebih 11 KPM. Dan di sini semuanya sudah menerima yaitu di bulan 1 dan 2, tinggal copy saja sesuai dengan nama penerimanya teman-teman. Kemudian juga tahunnya adalah di tahun 2023. Kemudian siapa saja penerimanya. Nah, di sini dari 18 penerima itu nomor NIK-nya sekian, kemudian namanya. Nah, ini teman-teman, jadi sudah ada 18 KPM di Desa Baluk dengan nama dari Iwayan Sudano, Ikomang Wirawan, yaitu sampai Iketut Suwaryo, begitu misalnya, yaitu dengan NIK-nya sesuai dengan yang tertulis, kemudian tinggal diisi adalah jenis kelaminnya, yaitu di sini Komang Wirawan ini adalah laki-laki. Nah ini Yasmini ini adalah perempuan, tinggal kita ketik saja. Jadi kalau memang ini sudah sama laki semua, boleh saja teman-teman nanti isinya langsung di copy paste. Nah ini adalah Niketut Sekap, berarti adalah perempuan nomor 2. Nah itu. Kemudian tanggal lahirnya nanti tinggal diisi, kemudian alamatnya misalnya apakah dia alamatnya di Banjar A semua atau ada dari Banjar lain begitu misalnya. Misalnya ada di Banjar B dan seterusnya misalnya. Ini teman-teman, jadi sudah ada kita data di Desa Baluk itu ada 18 KPM penerima BLT yaitu di bulan 1 dan 2. Kemudian berkaitan dengan pekerjaan utamanya yaitu misalnya adalah
ini adalah nomor 3 begitu misalnya, kita isi saja. Kemudian setelah kita tetapkan adalah pekerjaan utamanya, kemudian kita isi adalah berkaitan dengan kriteria KPM penerima BLT ini. Misalnya yang kedua, buruh tani ini misalnya ada di kelompok keluarga miskin ekstrim desil 1 begitu misalnya. Kemudian ini adalah tidak menerima PKH. Kemudian ini misalnya dengan urutan nomor 4, ini pemulung ini misalnya adalah di desil 1. Demikian seterusnya teman-teman, berkaitan dengan tata cara pengisian. Ini teman-teman, jadi sudah kita isi daripada mata pencariannya. Kemudian ini misalnya di Desa Balu ini adalah diberikan secara tunai semuanya. Nah, ini tata cara pengisiannya. Jadi khusus di Desa Balu, di sini terdapat 18 KPM yang sudah menerima BLT di tahun 2023 ini adalah bulan 1 dan 2. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian misalnya nanti teman-teman di bulan ketiga, di bulan Maret, misalnya dari 18 nama ini 17 yang menerima BLT di bulan 3. Jadi teman-teman tinggal edit, yaitu menjadi 1, 2, dan 3. Ini misalnya nomor urut 1 sampai dengan urut 17 itu adalah menerima 3 bulan. Nah, tetapi di urut nomor 18 ini atas nama misalnya Iketet Suwaryo, jadi dia sudah tidak menerima lagi atau mungkin sudah memiliki pekerjaan sehingga tidak menerima lagi, sehingga Iketet Suwaryo ini diganti oleh orang lain. Nah, itu yang ada di desa itu misalnya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan, berarti ini misalnya namanya misalnya Wayan Budi. Nah, kemudian dia itulah jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Di sini dia itu berasal dari Banjar C juga sama, dan juga dari buruh bangunan adalah nomor 14 pilihannya. Kemudian ini juga misalnya kehilangan mata pencaharian, itu adalah pilihannya nomor 3. Kemudian dia itu diberikan secara tunai. Nah, itu diberikan secara tunai. Jadi di sini, nah di tata cara penulisan di bulannya itu berarti Wayan Budi ini tinggal diisi menerima di bulan ke-3. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini sudah terekam nama di Desa Balu itu adalah tetap 18 orang, yaitu tetap 18 orang. Yaitu di bulan 1 dan 2 itu penerimanya sama, sedangkan di bulan ketiga ada 17 penerimanya sama di bulan 1 dan 2, tetapi hanya ada 1 orang yang menerima di bulan ketiga karena Bapak Iketet Suwaryo sudah bekerja begitu misalnya. Nah, itu teman-teman tata cara pengisiannya, nanti tinggal dilanjut untuk desa-desa yang lain. Nah, dari pengisian BNBA ini, jadi nanti teman-teman bisa melihat yaitu di rekapnya di desa. Nah, ini teman-teman, Desa Balu itu ada 19, jadi kumulatifnya adalah 19. Kemudian sebagai petani penggarap ada 1 orang, kemudian ada buruh tani 1 orang, dan seterusnya. Berikutnya, dan di sini ada 14 orang yaitu sebagai buruh bangunan.
Sedangkan berkaitan dengan kriterianya itu ada 14 orang adalah dengan kriteria nomor 3 yaitu kehilangan mata pencarian. Ada 1 orang dengan punya penyakit kronis. Demikian pula selanjutnya. Itu teman-teman. Kemudian di kecamatan juga ini adalah rekapannya, kemudian juga di kabupaten. Nah, itu teman-teman tata cara pengisian format Excel yaitu pendataan BNBA BLTDD. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.